Oke, sekarang kita akan membuat tabel yang keempat, yaitu tabel obat. Kita ketik di sini create, spasi tabel, spasi obat. Lalu buka kurung, lalu enter. Oke, kita akan masukkan nama atribut yang pertama, yaitu kode obat. Dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, tutup kurung, termasuk dalam primary key, dan auto increment. Koma, lalu enter. Setelah itu ada nama obat dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada jenis obat dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada dosis obat dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada harga beli dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada harga jual dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya ada 11, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada nomor batch dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada nomor BPOM dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada kategori obat dengan tipe datanya teks. Karena ini sudah yang terakhir, jadi jangan lupa untuk tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query oke artinya tabel obat berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat tabel stok obat. Kita ketik di sini create, spasi tabel, spasi stok obat. Lalu buka kurung, lalu enter. Kita akan masukkan nama atribut yang pertama, yaitu kode stok obat. Dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, termasuk dalam primary key dan auto increment. Koma, lalu enter. Setelah itu ada nama obat dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada tanggal kadaluarsa dengan tipe datanya date, koma, lalu enter. Setelah itu ada jumlah obat dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada jumlah terjual dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada jumlah sisa dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, tutup kurung. Karena ini sudah yang terakhir, jadi jangan lupa untuk tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query oke artinya tabel stok obat berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat tabel penjualan. Kita ketik di sini create, spasi tabel, spasi penjualan. Lalu buka kurung, lalu enter. Kita akan masukkan nama atribut yang pertama, yaitu kode penjualan. Dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, termasuk dalam primary key dan auto increment, koma, lalu enter. Oke, setelah itu ada kode konsumen
Dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, koma, lalu enter. Setelah itu ada tanggal penjualan. Dengan tipe datanya date, koma, lalu enter. Setelah itu ada kode karyawan. Dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada status bayar. Dengan tipe datanya char, jumlah karakternya ada 1, tutup kurung, karena ini sudah yang terakhir, jadi jangan lupa untuk tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query oke artinya tabel penjualan berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat tabel detail penjualan. Kita ketik di sini create spasi tabel spasi detail penjualan. Lalu buka kurung, lalu enter. Oke, kita akan masukkan nama atribut yang pertama, yaitu kode detail penjualan. Dengan tipe datanya integer, jumlah karakter 11, tutup kurung, termasuk dalam primary key, dan auto increment. Koma, lalu enter. Setelah itu ada kode penjualan. Dengan tipe datanya integer, jumlah karakter 11, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada kode obat. Dengan tipe datanya integer, jumlah karakter 11, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada jumlah. Dengan tipe data integer, jumlah karakter 11, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada harga. Dengan tipe datanya integer, jumlah karakter 11. Karena ini sudah yang terakhir, jadi jangan lupa untuk tutup kurung lagi, titik koma, lalu enter. Query oke artinya tabel detail penjualan berhasil dibuat.